Halo guys, kembali lagi di YouTube channelnya Tangan Kanan Production. Dan kali ini kita akan membahas satu hal yang banyak di request sama teman-teman semua di DM, yaitu bisnis plan untuk bisnis clothing line. Nah, tapi yang akan kami jelaskan ini adalah yang versi kami. Jadi mungkin kalau ada yang lain membuat dan versinya sedikit berbeda, yaitu tinggal teman-teman ambil benang merahnya lah ibaratnya. Nah, untuk fungsi dari bisnis plan itu sendiri sebenarnya ada banyak, cuman umumnya kenapa orang membuat bisnis plan adalah sebagai acuan awal untuk memulai bisnis dan secara jangka panjangnya menjadi guideline untuk pengembangan bisnis itu sendiri. Nah, tapi kalau teman-teman memulai bisnis dengan modal dari investor, maka teman-teman juga wajib membuat bisnis plan. Fungsinya adalah untuk mempresentasikan atau meyakinkan investor tentang bisnis yang akan mereka pinjamkan uang atau berikan uang ini. Lanjut ya, untuk konten dari bisnis plan template kami ini ada 7 konten utama. Yang pertama adalah executive summary. Jadi executive summary ini kurang lebih seperti gambaran garis besar atau penjelasan singkat tentang bisnis yang akan dijelaskan pada bisnis plan ini. Nah, misalkan bisnis teman-teman ini adalah konveksi, lalu teman-teman menjelaskan tuh di executive summary-nya, misalkan pada era pandemik ini banyak orang yang ingin memulai bisnis clothing line, maka dari itu demand terhadap jasa vendor konveksi ini menjadi meningkat. Maka dari itu kami berencana membuat bisnis konveksi karena sampai saat ini belum ada bisnis konveksi yang mensupport bisnis kecil untuk berkembang, misalkan kayak gitu. Nah, itu executive summary ya. Lalu lanjut ada bisnis profile. Bisnis profile ini kurang lebih menjelaskan tentang kenapa sih bisnis ini bisa dibuat. Maka dari itu ada 3 komponen utamanya tuh. 1 latar belakang, 2 visi dan misi, yang ketiga deskripsi tentang produk. Kalau latar belakang sih kurang lebih menjelaskan kenapa sih awalnya terpikir menjadi bisnis ini. Misalkan tadi bisnis konveksi, misalkan latar belakang teman-teman adalah sebelumnya memulai juga bisnis clothing line, jadi tahu tuh proses produksinya seperti apa. Selanjutnya ada market analysis. Pada market analysis ini kita menganalisa nih seperti apa sih market yang akan kita raih pada bisnis ini. Karena kita nggak bisa meraih market yang semua orang atau market yang sangat luas, itu nggak bisa dan nggak efektif. Kenapa? Karena membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Maka itu kita harusnya hanya merangkul market yang kecil dulu pada awal, lalu akhirnya meluas. Nah, di market analysis ini teman-teman akan menjelaskan geografisnya bagaimana, demografisnya bagaimana, psikografisnya gimana, dan ukuran marketnya itu seperti apa. Nanti ada template-nya, teman-teman bisa isi. Lalu kompetitor analisis. Nah, ini juga sangat penting. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman memulai bisnis yang memang sudah ada market leadernya, maka teman-teman harus juga menganalisa sebenarnya kelemahan dari bisnis yang si market leader ini apa. Kalau teman-teman hanya membuat bisnis lalu di post di Instagram, lalu pakai Facebook Ads, nah itu kan mungkin sudah dilakukan sama si market leader. Makanya harus ada pendekatan lain yang akan membuat market ini menjadi tertarik, customer itu menjadi tertarik untuk mencoba. Nah, nanti di kompetitor analisis ini teman-teman akan membandingkan dari segi harga, dari segi produk, dan dari segi pemasarannya. Lanjut ya, ada namanya yang selanjutnya adalah section marketing plan. Di marketing plan ini kurang lebih sebenarnya penjabaran lebih rinci dari analisa kompetitor yang sebelumnya tadi. Nah, kan di analisa kompetitor sebelumnya teman-teman sudah menjelaskan tuh marketing yang dilakukan sama si kompetitor itu seperti apa, lalu yang akan teman-teman lakukan seperti apa, dan disinilah dijelaskan di marketing plan rencananya seperti apa dan eksekusinya akan seperti apa. Lalu yang tidak kalah penting di section selanjutnya adalah financial plan. Financial plan ini sangat penting, apalagi kalau bisnis teman-teman ini memakai investor yang tadi kita sebutin tuh. Nah, itu karena teman-teman harus mempresentasikan berapa sih modal yang dibutuhkan untuk bisnis ini, dan teman-teman juga menjelaskan, nah rencananya teman-teman tuh pendapatannya berapa, nanti labanya berapa, dan yang akan di-sharing profit berapa. Nah, tapi kalau teman-teman nggak pakai investor, ini pun tetap sangat penting karena ini akan menjadi kesepakatan dengan partner bisnis teman-teman terkait berapa sih modal yang akan dikeluarkan dan juga berapa pendapatan yang akan didapat. Nah, biar nggak ada perselisihan di akhir, soalnya biasanya masalah duit itu yang paling sangat sensitif. Lanjut ya.
Nah, yang terakhir ini ada development plan. Mungkin teman-teman juga nggak kebayang ya saat mulai bisnis, sebenarnya bisnis ini dalam jangka waktu besar ini akan menjadi seperti apa, tapi sebenarnya harusnya sih dipikirin. Nah, teman-teman juga bisa menjelaskan di development plan ini tentang rencana 5 tahun ke depan teman-teman. Nah, itu caranya gampang sih. Coba aja teman-teman tanyain ke diri teman-teman sendiri, apa sih yang ingin teman-teman lihat dari bisnis ini dalam 5 tahun ke depan. Misal dalam 5 tahun ke depan teman-teman berpikiran, oh ya, dalam 5 tahun ke depan kita nggak akan pakai jasa vendor produksi, kita akan punya vendor produksi sendiri karena omsetnya sudah meningkat, bla bla bla. Lalu kita akan punya aset berupa gudang atau rumah atau kantor. Itu kan bisa dijelaskan juga di sini. Nah, kurang lebih sebenarnya kalau business plan dari template kami itu sangat simpel dan rinci seperti ini. Nah, nanti teman-teman juga bisa mengisinya dan download template-nya di website kami. Nah, itu cuma segitu aja presentasinya, singkat banget dan cukup jelas. Nanti teman-teman bisa ngisi juga. Kalau ada yang kurang jelas bisa menanyakan kami di email dan kita sharing. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih.